Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sambil berpikir, Han Li membalik telapak tangannya, dan 3 buah giok hangat matahari ungu muncul di tangannya. Menurut metode yang dia pelajari dari Si Chuan Kong, dia dengan hati-hati meletakkannya di dahi, dada, dan perut Weeping Soul Beast dan mengirim mantra ke masing-masing giok. Permukaan ketiga kristal ungu itu tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu pekat, tetapi segera kembali normal. Han Li sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah berpikir sejenak, dia duduk bersila dan menatap Weeping Soul Beast. Waktu berlalu, dan setelah 1/4 jam, 3 potong giok hangat matahari ungu dan binatang jiwa menangis tidak berubah sama sekali. Wajah Han Li menjadi gelap saat melihat ini. Dia secara pribadi telah mencobanya sebelumnya. Meskipun giok hangat matahari ungu bermutu rendah, ia memiliki banyak manfaat bagi jiwa. Bahkan jika itu tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan Weeping Soul Beast, itu pasti memiliki beberapa efek. Namun, dia sudah mengharapkan ini. Dia segera berdiri dan mengatur di lantai pavilion. Lebih dari 1 jam kemudian, ada formasi heksagonal ekstra di lantai pavilion. Ada ruang melingkar di tengahnya, dan ada 16 alur. Han Li melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia melambaikan tangannya dan cahaya biru mengangkat tubuh Weeping Soul Beast, dan dengan lembut meletakkannya di tengah barisan. Kemudian dia mengeluarkan 16 keping Purple Sun Wam Jade dan memasukkannya ke dalam alur dalam susunan satu per satu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan mantra ke dalam arai. Formasi heksagonal segera mulai beroperasi, dan 16 keping giok hangat matahari ungu bersinar terang. Sinar cahaya ungu menyerbu keluar dan berkumpul di tubuh Weeping Soul Beast. Lapisan cahaya ungu tiba-tiba muncul di tubuh Weeping Soul Beast lalu melilitnya. Setelah diselimuti oleh cahaya ungu, aura Weeping Soul Beast tiba-tiba menjadi stabil. Kecepatan menghilangnya Yuan Qi sangat berkurang, tetapi tidak sepenuhnya berhenti. Han Li mengerutkan kening saat melihat ini. Energi yang terkandung dalam Purple Sun Wam Jade sangat istimewa, dan tidak mudah untuk mengaktifkannya. Arai ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat mendalam. Itu didasarkan pada formasi yang memiliki efek memusatkan jiwa seseorang, dan melalui pemahaman sebelumnya tentang batasan formasi, dia mencoba yang terbaik untuk memodifikasinya. Itu cukup untuk meningkatkan efek Purple Sun Wam Jade tingkat rendah menjadi sekitar tingkat menengah. Dari kelihatannya sekarang, itu masih mustahil. Dengan kata lain, jika dia ingin meningkatkan efek formasi pada Weeping Soul Beast, dia harus mengganti semua Purple Sun Wam Jade kelas rendah dengan kelas menengah. Namun, dia bahkan tidak memiliki satu pun Violet Sun Wam Jade kelas menengah, apalagi 16 buah. Alis Han Li berkerut erat saat dia menghela nafas panjang. Sepertinya dia hanya bisa menaruh harapannya pada metode Si Chuan Kong. Dia harus menunggu sampai dia kembali ke Sunny Night City dan menemukan apa yang disebut High Priest. Syukurlah, kecepatan di mana energi vital Weeping Soul Beast menghilang telah sangat berkurang. Seharusnya bisa bertahan sampai mereka mencapai Sun City. Namun, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 200 keping Violet Sun Wam Jade kelas rendah di tangan. Dia tidak tahu berapa lama akan bertahan, jadi dia perlu membeli sebanyak yang dia bisa. Jangan khawatir, Weeping Soul. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menyelamatkanmu, gumam Han Li sambil melihat ke arah Weeping Soul. Setelah mengatakan ini, dia segera meninggalkan ruang cabang bunga dan kembali ke kamarnya di penginapan. Itu adalah malam yang sunyi. Keesokan paginya, Han Li dan Si Chuan Kong membayar kamar dan berjalan menuju pintu masuk penginapan. Rekan Taoisi, karena kita telah memutuskan untuk tinggal di sini 1 hari lagi, kita harus berpisah. Bagaimana menurutmu? Han Li bertanya. Tidak apa-apa,
Kita bisa menemukan beberapa toko lagi dengan cara ini. Namun, kita harus berhati-hati dan menjaga kontak setiap saat. Si Chuan Kong terkejut ketika mendengar ini. Tentu saja. Namun, rekan Taois Si, Anda mungkin tidak membutuhkan valet Sun Wam Jade tingkat rendah, tetapi ini sangat berguna bagi saya. Jika Anda melihatnya, tolong belikan untuk saya. Saya akan membayar Anda harganya nanti, kata Han Li. Tidak masalah. Untuk harga, tidak perlu. Jika bukan karena bantuan rekan Daois Weeping Soul di penjara bawah tanah kota Asura, saya khawatir saya akan mati di sana. Valet Sun Wam Jade ini dapat dianggap sebagai hadiah dari saya untuk rekan Daois Weeping Soul sebagai pembayaran untuk menyelamatkan hidup saya, jaminan si Chuan Kong. Terima kasih banyak. Han Li tidak bersikeras dan berterima kasih kepada si Chuan Kong. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan keluar dari penginapan. Lu Xie sudah menunggu di pintu masuk. Ketika dia melihat keduanya keluar, dia langsung menyambut mereka dengan wajah penuh senyuman. Rekan Taois Li, kamu bisa naik kereta binatang Lu Xie. Aku akan menyewa yang lain. Si Chuan Kong berkata dan berbalik untuk pergi, menghentikan kereta binatang lain di sisi jalan. Si senior, ini. Lu Xie melihat pemandangan ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia punya hal lain yang harus dilakukan. Jangan ganggu dia. Kami akan terus mengunjungi toko lain hari ini, kata Han Li dan melambaikan tangannya. Iya, Lu Xie dengan bijaksana tidak bertanya lagi. Dia mengantar Han Li menuju area perdagangan. Dalam sekejap mata, setengah hari lagi berlalu. Di bawah pimpinan Lu Xie, Han Li mengunjungi 5 atau 6 toko lainnya. Namun, panennya jauh lebih buruk dari hari sebelumnya. Sejauh ini, dia hanya membeli kurang dari 100 valet Sun Wam Jade tingkat rendah. Dia berjalan keluar dari toko dengan cemberut. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil Lu Xie, yang berdiri di luar, dan hendak pergi ke toko berikutnya. Senior Li, tidak lama setelah Anda memasuki toko ini, seseorang menghentikan saya dan meminta saya untuk menyerahkan barang ini kepada Anda. Lu Xie berjalan mendekat dengan jimat transmisi suara hitam di tangannya. Dia tampak gugup. Han Li mengangkat alisnya dan mengambil jimat transmisi suara. Ketika akal ilahi memasuki jimat, murid-muridnya segera menyusut. Di mana orang itu? Dia segera bertanya lalu melihat sekeliling. Ada orang yang datang dan pergi, tapi tidak ada yang aneh. Orang itu, setelah menyerahkan jimat transmisi suara kepadaku, dia segera pergi. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa jika senior Li ingin mencarinya, dia akan menunggumu di rumah minum teh hutan plum. Lu Xie melihat reaksi Han Li dan menjadi semakin gelisah. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu gugup. Bawa aku ke rumah minum teh hutan plum. Mata Han Li berkedip saat mendengar ini. Lu Xie setuju dan membawa Han Li ke depan. Han Li duduk di kereta binatang dan melihat jimat transmisi suara di tangannya. Dia memiliki ekspresi berpikir di wajahnya. Hanya ada satu kalimat di jimat itu, saya punya berita tentang valet Sun Wam Jade. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan tekad. Dia membalik tangannya dan menyingkirkan jimat transmisi suara. Kemudian, dia mengeluarkan piring giok ungu. Setelah mengaktifkannya, dia membisikkan beberapa patah kata kepada jimat itu dan meletakkan piring batu giok itu. Kereta binatang itu melaju ke depan dan segera tiba di depan kedai teh yang sunyi. Tunggu aku di luar, Han Li berkata dan berjalan ke kedai teh. Tidak banyak pelanggan di kedai teh. Saat ini, hanya ada 4 atau 5 orang yang duduk-duduk. Seorang petugas kedai teh datang untuk menyambutnya. Dia tidak memperhatikan orang itu dan melihat beberapa pelanggan. Saat itu, seorang pemuda berpakaian hitam yang sedang duduk di tepi kedai teh berdiri dan mengangguk ke arah Han Li. Rekan Taois, terima kasih sudah datang. Namun, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke lantai 2 untuk berbicara. Suara jernih terdengar di telinga Han Li. Kemudian,
Pemuda berbaju hitam berbalik lalu berjalan ke atas. Han Li menyipitkan matanya. Setelah berpikir sejenak, lalu dia mengikutinya. Mereka berdua memasuki satu kamar satu demi satu dan duduk. Apakah kamu meninggalkan jimat transmisi suara ini? Han Li mengeluarkan jimat transmisi suara hitam dan bertanya dengan kilatan di matanya. Ya, saya Hei Lang. Karena masalah ini tidak sepele, saya menggunakan cara ini untuk mengundang Anda ke sini. Mohon maafkan saya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa lampu hitam terbang keluar dari tangannya. Itu adalah bendera hitam kecil. Mereka berputar dan membentuk layar cahaya hitam yang menyelimuti seluruh ruangan. Mata Han Li berkilat. Dia segera menentukan tingkat kultivasi Hei Lang. Dia adalah seorang dewa sejati. Terlebih lagi, orang ini bukanlah binatang buas, melainkan iblis seperti si Chuan Kong. Han Li tidak terkejut dengan ini. Dalam 2 hari terakhir, dia telah berkeliling kota dan melihat banyak setan. Bahkan ada beberapa orang biasa setan biasa. Orang-orang ini mengenakan pakaian berbeda dan sepertinya berasal dari negara fana yang berbeda. Menurut si Chuan Kong, binatang buas di pegunungan 10 bencana adalah musuh iblis di luar. Namun, Black Ferret City merupakan pengecualian. Orang-orang dari berbagai ras dapat hidup berdampingan dengan damai. Namun, karena ini, seluruh Black Ferret City adalah campuran dari ras yang berbeda. Itu seperti gado-gado yang bukan ikan atau unggas. Tak perlu dikatakan, situasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh Maverick Black Ferret King. Itu tidak masalah. Apa kamu benar-benar punya berita tentang Purple Sun Wam Jade? Han Li membuang pikiran yang mengganggu di benaknya dan menatap lurus ke arah Hei Lang. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan mengundangmu ke sini. Hei Lang berkata sambil tersenyum. Berapa banyak Purple Sun Wam Jade yang kamu punya? Kalau hanya sedikit, saya tidak tertarik. Han Li senang di hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah. Jangan khawatir, kuantitas dan kualitas Purple Sun Wam Jade yang saya miliki di sini pasti akan memuaskan Anda. Ini daftarnya. Anda bisa melihat-lihat dulu. Jika Anda puas, kita bisa mendiskusikan detailnya. Hei Lang tersenyum dan menyerahkan slip giok. Han Li melirik Hei Lang dalam-dalam dan mengambil batu giok itu. Setelah dia membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya, ekspresinya sedikit berubah dan matanya menunjukkan keheranan. Jumlah giok hangat matahari ungu yang tercantum dalam slip giok tidaklah sedikit. Tidak hanya ada lebih dari 500 bidak kelas rendah, ada juga 40 hingga 50 bidak kelas menengah. Bahkan ada 2 bermutu tinggi. Setelah hening sejenak, mata Han Li berkedip cerah dan dia bertanya, menurut pengetahuan saya, Violet Sun Wam Jade sangat langka. Bahkan toko-toko terbaik di kota hanya mampu membeli beberapa Violet Sun Wam Jade tingkat rendah. Apakah Anda yang terhormat benar-benar mampu mengambil begitu banyak? Aku bukan orang yang tidak punya hal lain untuk dilakukan. Sejak aku mengatakan ini, aku tidak berbohong. Jangan khawatir. Hei Lang tersenyum percaya diri. Itu bagus. Lalu bagaimana kamu berencana untuk menjual Purple Sun Wam Jade ini? Ekspresi Han Li bertanya. Hei Lang mengungkapkan pandangan ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia memberi harga. Mata Han Li berkedip. Harga ini tidak mahal. Itu bahkan lebih murah daripada harga pasar yang dia tahu. Sepertinya pasti ada beberapa alasan tersembunyi. Misalnya, Purple Sun Wam Jade dari pihak lain tidak berasal dari sumber yang sah dan tidak mudah untuk dijual. Itu sebabnya mereka menjualnya dengan harga rendah. Namun, Han Li secara alami tidak peduli tentang ini. Jika dia bisa menyelesaikan transaksi ini dan mendapatkan Purple Sun Wam Jade, dia akan segera meninggalkan Black Ferret City dan tidak takut akan masalah apapun. Tidak masalah, aku ingin semua barangnya. Apakah kamu membawa Purple Sun Wam Jade? Jika ya, mari kita mulai transaksi. Han Li berkata sambil berpikir.
Tidak perlu terburu-buru. Sebelum kita memulai transaksi, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Hei Lang melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong bicara." Han Li berkata dalam hatinya, seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama, ekspresinya tidak berubah. "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tidak ada masalah dengan kuantitas dan kualitas permintaanmu. Hanya saja," Hei Lang berbicara dengan ekspresi sedikit ragu. "Hanya apa?" Han Li bertanya. "Hanya saja kumpulan valet Sun Wam Jade ini ada di tangan orang lain." "Dia masih belum." Hei Lang ragu-ragu. "Sepertinya kamu menggunakan barang orang lain untuk membahas kesepakatan denganku. Apalagi pihak lain tidak mengetahui hal ini. Apakah dia bersedia membuat kesepakatan atau tidak adalah masalah lain." Ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. "Tentu saja tidak. Aku punya bagian dari hal-hal itu." Kata-kata Hei Lang sepertinya memicu nada tertentu di hatinya. Matanya tiba-tiba menyala dengan cahaya berapi-api saat dia dengan paksa memukul meja dengan tinjunya. Dentang, cangkir teh di atas meja semuanya terguling dan teh tumpah ke seluruh meja. "Maaf, aku tidak sopan." Hei Lang segera menyadari kehilangan ketenangannya. Dia dengan paksa menekan cahaya berapi-api di matanya lalu meminta maaf. "Ada makna tersembunyi dalam kata-katamu. Mengapa kamu tidak mengatakannya?" Han Li melihat pemandangan ini dan hatinya tergerak. "Aku punya cara untuk membuat orang itu menyetujui harga ini dan membuat kesepakatan denganmu. Namun, aku membutuhkanmu untuk bekerja sama denganku. Jika Anda setuju, kita dapat melanjutkan diskusi. Jika Anda merasa itu tidak pantas, maka kita bisa berhenti di sini." Hei Lang mencoba berbicara dengan nada tenang. "Saya tentu saja sangat tertarik dengan hal yang begitu besar. Namun, Anda mengatakan untuk bekerja sama. Bagaimana Anda ingin saya bekerja sama?" Alis Han Li sedikit berkerut saat dia bertanya, "Rekan Taois Serigala Hitam, tentunya Anda tidak berpikir bahwa Anda akan dapat meyakinkannya untuk rela mengambil risiko seperti itu. Kamu terlalu serius. Aku tidak akan mengambil risiko. Aku hanya akan menggunakan beberapa metode negosiasi untuk memaksa orang itu menyetujui kesepakatan. Ketika saatnya tiba, kamu bisa mengikuti instruksiku. Aku jamin tidak akan ada bahaya dalam prosesnya." Hei Lang segera berkata, "Bagaimanapun itu, aku tidak bisa begitu saja mempercayai pernyataan sepihakmu. Saya dapat bekerja sama dengan Anda, tetapi saya memiliki syarat." Han Li berkata sambil berpikir. "Tolong bicara." Hei Lang terkejut dan mengangguk. "Saya yakin rekan Daois Serigala Hitam sudah tahu bahwa saya tidak sendirian. Saya punya teman lain, dan kami selalu bepergian bersama. Jika Anda ingin saya bekerja sama dengan Anda harus mengajaknya," kata Han Li sambil tersenyum. "Jika itu syaratnya, maka tidak ada masalah. Selama seseorang yang kamu percayai, semakin banyak pembantu yang kamu bawa, semakin baik." Hei Lang ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Mendengar ini, mata Han Li berkilat dengan sedikit keterkejutan, tapi dia dengan cepat pulih. Selama dia dan si Chuan Kong bergerak bersama, bahkan jika ada bahaya di kemudian hari, dia yakin bisa melarikan diri tanpa cedera selama tidak ada kultivator ranah Zenith Heaven yang muncul. Untuk valet Sun Wam Jade, mengambil beberapa risiko tidak sia-sia. "Kalau begitu, ayo pergi." Hei Lang berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Han Li tidak ingin menunda lebih jauh. Dia segera bangun dan mereka berdua segera meninggalkan kedai teh. Sosok jangkung berdiri di luar kedai teh. Itu adalah si Chuan Kong. Si Chuan Kong melirik Hei Lang dan bertanya dengan cemberut, "Ada apa? Mengapa kamu begitu terburu-buru memanggilku?" Bibir Han Li bergerak sedikit, dan dia secara kasar menjelaskan kesepakatan dengan Hei Lang melalui transmisi suara. "Kesepakatan ini terdengar bagus. Anda pasti Tuan Serigala Hitam. Silakan memimpin jalan."
Mata si Chuan Kong berkilat dengan sedikit kegembiraan saat dia segera berkata kepada Hei Lang. Tentu-tentu, silakan ikuti saya. Hei Lang mengangguk pada si Chuan Kong. Dia tidak memanggil kereta binatang dan pergi dengan cepat. Si Chuan Kong segera mengikuti dari belakang. Dia melihat sekeliling seolah-olah dia khawatir Hei Lang akan memainkan beberapa trik. Han Li hendak mengikuti ketika dia memikirkan sesuatu dan melambai ke Lu Xie yang ada di dekatnya. Kamu telah bekerja keras untuk membawa kami berkeliling 2 hari ini. Ini adalah hadiahmu. Han Li mengeluarkan 8 batu iblis tingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada Lu Xie. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati, senior. Lu Xie sangat gembira ketika dia melihat begitu banyak batu iblis bermutu tinggi. Han Li melambaikan tangannya dan dengan cepat mengejar si Chuan Kong dan Hei Lang. Mereka bertiga berbelok ke sana kemari, melewati beberapa jalan, dan segera tiba di depan sebuah toko kumuh. Toko ini terletak di daerah terpencil, tapi tidak kecil. Papan nama di pintu bertuliskan, Sky Shop, yang ditulis dengan emas. Itu cukup mengesankan. Pada saat ini, toko tampak sedikit sepi. Tidak ada satu pelanggan pun. Hanya ada seorang pria kurus yang terlihat berusia 40-an duduk di belakang meja, melihat sesuatu dengan kepala tertunduk. Ada juga petugas muda yang sedang mengatur barang-barang di rak. 3 tamu terhormat, selamat datang di toko sederhana saya. Apa yang Anda inginkan? Penjaga toko kurus itu mengangkat kepalanya dan menoleh ketika dia mendengar suara itu. Senyum biasa seorang pengusaha muncul di wajahnya. Hei Lang tidak memperhatikan penjaga toko kurus itu dan berjalan menuju rak-rak di sekitarnya. Han Li juga berjalan ke toko. Toko ini terlihat biasa saja, tetapi tidak ada kekurangan barang berkualitas baik di toko tersebut. 3 tamu yang terhormat, toko saya yang sederhana terutama berurusan dengan bahan. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai toko kelas atas di kota Blackfeather, toko ini memiliki semua jenis barang. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Penjaga toko kurus itu tidak marah. Dia berjalan keluar dari belakang konter dan memperkenalkan toko itu kepada Hei Lang. Pada saat yang sama, dia diam-diam melirik Han Li dan si Chuan Kong. Sementara penjaga toko yang kurus sedang meliriknya, Han Li juga mengamatinya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Penjaga toko, selain menjual, apakah tokomu juga menerima barang? Hei Lang berjalan mengitari toko, berhenti di sudut, dan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, tapi kami tidak menerima semuanya. Itu tergantung pada apa yang ingin Anda jual. Penjaga toko kurus itu terkejut dan berkata demikian. Hei Lang dengan santai membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak batu giok hitam. Dia membukanya sedikit, dan gumpalan aura iblis yang menakutkan menyebar darinya. Mata penjaga toko kurus itu tiba-tiba berbinar. Saat dia hendak melihat lebih dekat, Hei Lang telah menutup kotak batu giok dan melirik keluar, menunjukkan bahwa tidak nyaman untuk melihat keluar. Ini, teman, tolong ikut aku. Kita akan pergi ke ruang dalam untuk berbicara secara rahasia. Adapun 2 orang ini, tolong tunggu di sini sebentar. Penjaga toko kurus itu segera mengerti dan berkata kepada Han Li dan si Chuan Kong. Kedua temanku juga punya sesuatu untuk dijual. Hei Lang menyela penjaga toko. Hati Han Li tergerak. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Si Chuan Kong juga mengeluarkan sebuah kotak kayu. Kalau begitu, tolong ikuti aku. Penjaga toko terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera tersenyum dan memimpin ketiganya masuk. Setelah bertukar pandang dengan si Chuan Kong, Han Li mengikutinya. Ketiganya dengan cepat datang ke kamar pribadi yang tertutup. Ruangannya tidak kecil, sekitar 7 kaki. Penjaga toko kurus itu memberi isyarat dan menunjuk. Lapisan lampu hijau seperti air muncul di dinding kamar pribadi, benar-benar mengisolasi ruangan dari dunia luar. Ada batasan unik di sini.
Bahkan orang dengan kekuatan gaib yang hebat di ranah Dewa Tai tidak dapat memata-matai percakapan kita. Anda dapat yakin, penjaga toko kurus meminta ketiganya untuk duduk. Pembatasan di sini memang luar biasa. Tapi sebelum kita berbicara tentang bisnis, haruskah Anda keluar secara pribadi? Saya tidak pernah memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan boneka. Han Li tidak duduk. Dia menatap lurus ke penjaga toko kurus dan berkata dengan senyum tipis. Ekspresi si Chuan Kong dan Hei Lang berubah saat mereka mendengar ini. Mereka segera mengerti dan menatap penjaga toko kurus itu. Haha, orang ini memiliki mata yang bagus. Aku semakin tertarik dengan bisnis ini. Setelah hening sejenak, pintu kamar pribadi terbuka lagi. Pria parubaya kurus lainnya masuk sambil tersenyum. Di ruang pribadi, ekspresi penjaga toko tiba-tiba menjadi kosong. Kemudian, dia berjalan keluar. Teknik pengendalian jiwamu juga sangat misterius. Jika aku tidak berlatih teknik rahasia yang serupa, aku tidak akan bisa melihatnya. Han Li diam-diam menatap pria itu lalu tersenyum tipis. Tingkat kultivasi pria parubaya kurus itu telah mencapai ranah Dewa Emas. Namun, dia mengenakan semacam harta yang menyembunyikan auranya, mengungkapkan bahwa tingkat kultivasinya hanya di ranah dewa sejati. Dia diam-diam lega. Jika itu hanya Dewa Emas, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Kamu menyanjungku. Silakan duduk. Pria parubaya kurus itu duduk. Han Li dan si Chuan Kong duduk, tapi Hei Lang tetap berdiri. Rekan Taois, apakah Anda memiliki pertanyaan? Pria parubaya kurus itu bertanya dengan sedikit cemberut. Tidak masalah. Hanya saja aku butuh banyak usaha untuk bertemu denganmu. Hei Lang tiba-tiba tersenyum saat berkata, kamu. Ekspresi penjaga toko kurus berubah ketika dia mendengar ini. Dia menatap Hei Lang dengan kaget dan ragu. Kakak Guan, lama tidak bertemu. Hei Lang membuat segel tangan dan melambai. Tiba-tiba, tentakel hitam muncul di tubuhnya dan menggeliat seolah-olah hidup. Penampilannya berubah dengan cepat, berubah menjadi pemuda berkulit gelap berwajah panjang dengan tatapan garang. Dia tampak seperti serigala yang telah menahan kelaparan selama berbulan-bulan. Suara Hei Lang juga berubah. Itu menjadi serak dan tajam. Han Li dan si Chuan Kong telah menyadari bahwa penampilan Hei Lang sebelumnya adalah ilusi, jadi mereka tidak terkejut. Hei Lang, kamu masih hidup. Tubuh penjaga toko kurus itu bergetar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tentu saja aku masih hidup. Namun, aku tidak menyangka saudara Guan masih berada di kota Black Ferret. Kamu benar-benar pemberani. Tentara Black Ferret mencari kita kemana-mana, tapi kamu bersembunyi di kota Black Ferret. Seperti yang diduga, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Hei Lang berkata sambil tersenyum. Ekspresi pemilik toko kurus itu berubah. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Saya menasihati Brother Guan untuk tidak memiliki pemikiran lain. Meskipun Anda tidak lemah, karena saya berani tampil di depan Anda, saya secara alami telah membuat persiapan penuh. Selama saya tidak meninggalkan toko ini dalam waktu 1 jam, seseorang akan menceritakan segalanya tentang Anda kepada pasukan Black Ferret. Selain itu, dua rekan Taois ini ada di sini. Hei Lang menepikan kursi di ruangan itu dan duduk. Dia tidak tampak khawatir sama sekali. Mata penjaga toko kurus menyipit. Dia melirik Han Li dan si Chuan Kong, yang selalu tenang. Ekspresinya dengan cepat kembali normal dan dia berkata, katakan padaku, mengapa kamu datang mencariku?